Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi dan kita akan bahas tentang berita politik yang belakangan semakin membuat kita tidak mengerti. Ya, kita tidak mengerti mengapa para ketua umum partai politik, terutama yang ada di 01, dahulu pada masa kampanye berapi-api menyerukan perubahan, tetapi begitu Pilpres selesai, presiden terpilih diumumkan, langsung api itu padam, berubah menjadi berapi-api dengan haluan yang sangat bertentangan. Mengapa? Inilah yang kita mungkin sebagian besar kita merasakan, betapa politik sepertinya hanya menjadi sarana permainan saja. Dan memang seperti itulah kehidupan. Agama jauh-jauh hari mengatakan bahwa hidup di dunia tidak lain adalah permainan dan senda gurau. Tetapi apakah di dalam politik boleh sebercanda itu? Sahabat sekalian, kita perlu mencatat bahwa masa-masa kampanye menuju Pilpres, semua partai berbicara idealisme, berbicara tentang rakyat, dan lagi-lagi rakyat. Tetapi kita melihat setelah Pilpres selesai, presiden ditemukan, siapa yang menang, semua berubah menjadi pragmatis. Tidak semua ya, hampir semua. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menimbang sikap elit partai politik dari Nasdem dan PKB yang secara cetowolo meminjam istilah dari Caimin, langsung mendukung Prabowo Gibran. Lalu apa arti 42% suara yang berada di 01 dan 03 yang mengharapkan adanya sebuah perjuangan dari partai-partai yang mereka pilih sebagai gerbong ataupun kendaraan yang dapat membawa aspirasi rakyat? Sahabat kalian, kita bisa melihat bahwa partai politik sementara ini tidak menunjukkan bahwa mereka benar-benar idealis. Mereka justru sangat terjebak pada pragmatisme. Dan yang menarik di sini adalah mengapa mereka memilih untuk menjadi pragmatis. Ini menarik ya. Kalau kita lihat sebuah analis dari Ujang Komarudin ya, partai-partai politik hari ini itu hanya berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diri masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Karena posisi kalah ya apa boleh buat. Semua partai politik balik kanan punya agenda masing-masing ke depan. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat bukanlah suara yang diperlukan untuk mereka berjuang di jalan yang seharusnya tegak, tetapi mereka menjadikan itu semua hanya sebagai jualan semata. Nah, ini penting untuk jadi pengingat-ingat kita ke depan supaya kita bisa ya secara alamiah ke depan ya mengeliminir partai-partai yang memang tidak bermutu ya, bahasanya Rocky Gerung begitu, tidak bermutu, tidak mengedepankan etik dan hanya berpikir tentang bagaimana berkuasa. Dan apa tujuannya berkuasa? Ya tentu saja diantaranya hanyalah untuk bersenang-senang gitu ya. Nah ini artinya sesuatu yang saya kira rasional ya dari apa yang disampaikan oleh Ujang Komarudin itu. Nah, lebih jauh sahabat sekalian, bagaimana kita melihat etika di dalam politik? Ya, kalau misalnya yang dilakukan oleh partai yang tadinya harusnya beroposisi karena kalah tapi kemudian memilih untuk berkoalisi, maka itu kalau dalam kacamata Rocky Gerung etikanya nol ya, tidak ada etika. Dan itu tentu saja sangat berbahaya bagi perjalanan negeri ini. Ya kalau tidak ada etika kepada rakyat, bagaimana mungkin rakyat akan diperjuangkan? Ya itu yang harus kita ketahui. Ya misalnya ya, kalau kata Ujang Komarudin itu soal posisi Caimin, kalau dia jadi posisi bisa dikerjai oleh pemerintah, bisa hilang jabatan ketua umumnya, dan itu merugikan Caimin. Dan kalau masuk pemerintahan, tentu dapat menteri berkuasa lagi, posisi ketua umum pun bisa aman. Itu rasional saja dalam politik taktis. Nah,
betapa ruginya ya seandainya masyarakat itu bisa berbicara satu persatu, mereka yang telah memilih partai yang kemudian elitnya menjadi tidak bermutu seperti itu. Nah, sahabat kalian, ini juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa apa yang membuat indeks demokrasi Indonesia merosot. Mungkin kita bisa menuduh satu dua pihak misalnya ya, tetapi sebenarnya ini adalah lebih kepada watak politisi, yang mana hampir semua politisi walaupun beda partai nyaris cara berpikirnya sama, yaitu hanya tentang bagaimana zigzag tapi dalam rangka untuk meraih kekuasaan. Ya, zigzag untuk meraih kekuasaan, kalah tapi ingin menang. Kira-kira secara moral bagaimana posisi cara berpikir seperti itu? Dan mungkinkah orang yang pragmatis, partai yang tidak punya etika, itu akan membangun? Atau bahasanya Rocky, justru akan nyolong lagi? Nah, inilah yang penting untuk menjadi sebuah renungan kita bersama. Dan sahabat sekalian, kembali saya kutip apa yang disampaikan Rocky Gerung, bahwa tidak ada kemewahan dalam diri politisi yang tidak punya prinsip. Kalah tapi mau menang. Ah, ini kan bagaimana ya gitu ya. Dan seharusnya political ethic itu yang ditegakkan oleh para elit partai politik. Dengan demikian kita akan melihat ke depan apakah kemudian tidak ada partai politik yang beroposisi ataukah ya semuanya menjadi koalisi. Jika itu terjadi, maka kita bisa bertanya, lalu untuk apa sebuah parlemen? Akankah kembali lagu Iwan Fals yang mengatakan bahwa DPR menjadi paduan suara ya, hidup kembali? Hanya oke, yes, setuju. Inilah yang kita menjadikan diri kita untuk lihat politik secara lebih dalam sehingga bisa ikut mengontrol berjalannya demokrasi. Karena demokrasi tanpa ada oposisi, maka sesungguhnya parlemen tidak lebih dari sekedar tempat stempel dilegalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.